undang iki nek bahas masalah nasab misalnya wis aja diberi, baik yang lawannya baik yang ini sama-sama tidak, jangan diberikan. Akan terjadi kekhawatiran, kisrolan, terjadi keributan. Para ulama, para kiai jangan menutup mata, khususnya pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama. Aspirasi daripada bawah masyarakat Nahdliyin itu sudah berteriak, masyarakat Nahdliyin sudah cukup menderita dengan adanya klan Ba'alwi yang bersikap seperti itu, karena yang mencintai Habib itu adalah kebanyakan orang-orang NU. Jadi di sini aspirasi ini harus ditanggapi. Bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alwi, semuanya merasakan barokahnya Sulam Safira. Kita merasakan sendiri barokahnya. Saya kadang-kadang kecewa terhadap pengurus-pengurus NU yang kadang-kadang tidak mau melihat bagaimana warganya yang dipersekusi, yang diremehkan, yang dijatuhkan. Masya Allah, mereka punya doktrin yang sangat luar biasa. Sampai sekarang ini masih ribut tentang nasabnya para habaib itu kan dibuat fitnah. Terus enak-enak, tenang-tenang dimunculkan. Beda dengan masalah kalau isinya mau idho, apa yang sudah maton, surut-urut, sudah orang sekarang berani-berani. Karena kami di Indonesia pengen menjadi rakyat yang betul-betul merdeka. Jangan ganggu kemerdekaan kami dengan perbudakan Anda. PBNU dianggap belani habaib, menjadi jomosnya habaib, menjadi budaknya, menjadi anu Ba'alawi. Kita tidak bela Ba'alawi. Membahas dengan nasab, jangan di framing benci, otak lu kotor. Boten-boten sing benci, sing geting, boten-boten. NU itu tidak pernah mengajari anak buahnya untuk benci pada orang. Apa NU benci? Kasusnya kan dengan individualnya, dengan Habib A, Habib E, Habib ini. Ya Habib ini saja yang garap. Kenapa kok yang salah ini Habibnya, orangnya? Kok klannya atau organisasinya ini yang digarap? Ya, berarti memang sudah punya tujuan untuk mengaburkan. Kalau NU mengajarkan kebencian kepada orang-orang Nahdliyin, kami zaman ini Habib bari FPI wis hancur, Pak. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Jangan sekali-kali kita menganggap tidak penting. Yang berkaitan dengan Basim Asy'ari penting, yang berkaitan dengan NU penting, yang berkaitan dengan Bung Karno penting, yang berkaitan dengan Syekh Abdul Qadir penting, yang berkaitan dengan ulama-ulama yang lain penting, yang berkaitan dengan para pahlawan penting. Kenapa kalau yang berkaitan dengan Rasulullah kalian tidak menganggap penting? Munafik kalian. Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia. Orang kalau sudah dengar Habib itu alim enggak pokoknya Habib. Jadi kalau menurut saya lebih baik sudahlah diduduk bersama. Kalau belum ketemu, cari sampai ketemu. Pasti ketemu kalau itu dasarnya ilmiah. Habibnya kue cucu Kanjeng Nabi khairil bariyah. Ini urusan kali Kanjeng Nabi. Umat Islam, para ulama wajib meneliti iki Ba'alwi Habib bener apa ora? Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul a'dzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Bahwasanya ada seorang sosok yang lebih hebat daripada Rasulullah, yang lebih mulia daripada Rasulullah. Sopo Habib bisa lebih mulia ketimbang Kanjeng Nabi. Buktinya Habib bisa ngatur mereka. Ini sesat. Kita orang NU harus bareng-bareng kompak. Sesat orang benar. Apalagi jasanya ulama Yaman itu luar biasa kayak itu. Tanpa ulama Yaman kita mungkin tidak mengenal kitab-kitab besar, kutubul fikih ya Syafi'i itu karena jasa-jasa besar dari para ulama Yaman. Loh, sih kaitan dengan Kanjeng Nabi berkaitan dari akhlak. Orang percaya, Oknum Habib keracunan. Ngaku putunya Kanjeng Nabi secara tidak sah, mencakokkan nasab secara tidak sah. Bino akhlaknya amburadul, keracunan nasab. Al-Habib Ad-Doktor Ali Hasan Al-Bahar, apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnuzon bahwa beliau Habib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 200 Ba'alwi sudah disebut, sudah dites genetika, ternyata genetikanya Yahudi Askenazi. Ini ono kemiripan secara mentalitas meremehkan orang lain, meremehkan kaum pribumi, bahwa selain Yahudi dianggap seperti binatang, seolah-olah tidak hidup. Maka dari itu Ba'alwi mulutnya mulut Yahudi. Tapi sampean akan divonis oleh masyarakat
nek sampean ngarani ini isu walaupun oleh bayaran, lah wong nasabe habaib dikempon tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. Syariat pun rusak, Pak. Gara-gara keracunan nasab, menyangkokkan nasab kepada Kanjeng Nabi, syariat pun rusak. Sudah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat, karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Ketika leluhur kita, kakek buyut kita lagi berjuang, dibunuh, dicincang, diusir, ono ning gunung menderita bagi rakyat, mereka sedang bersenang-senang dengan Belanda, ngaku nasi model kayak gini, tanpa Habib Indonesia orang bisa merdeka ke kamplang ke sedeng wae. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin. Habib kendal diajari ngormati kiai. Wong kata-kata ki Habib ora bisa ngaji, Quran ora beto, fikih ora ngerti, nahwu ora blas, ora gelem ngormati kiai, sukul adab. Nah sampean kalau mau ngurus itu sekalian nanti sampean ngurus nasabnya Kanjeng Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, catatannya sumbernya dari mana kan repot juga. Apalagi sampai Nabi Adam. Kalau nyebut kiai anjing, kalau menyebut kiai curut, kalau menyebut kiai babi, kiri ujungnya kabeh nunjukkan ini adalah mentalitas Talmud Yahudi. Tidak ada sedikit pun mentalitas Al-Quran, apalagi mentalitas Kanjeng. Aduh. Poros jerek, para rawuh, para sedulur, sak menika kula kali kanca-kanca teng Indonesia niki siwek mengadakan gerakan terhadap pembelaan, satu terhadap pembelaan nasabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nomor dua pembelaan terhadap bangsa dan negara, nomor tiga pembelaan terhadap rakyat Indonesia atau pribumi, dan nomor selanjutnya adalah pembelaan terhadap ke-NU-an dan ulama NU. Itu semua ditarik dalam satu buhul sebuah perjuangan yang disebut Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWILS. Kula nyuwun pandonga panjenengan sedaya, mugi-mugi dalam perjalanan kula sedaya dipun paringi selamat, barokah, saged manfaati kangge agama, kangge bangsa negara, lan khususnya kangge Nahdlatul Ulama. Para syarek, para rawuh, para sedulur, tanggapan-tanggapan yang berkaitan dengan perjuangan ini sangat beda-beda, sangat bermacam-macam, dan itu kula anggap wajar. Setiap ada reaksi mesti wonten reaksi, wonten setuju, wonten sing wonten setuju, niku biasa. Gini apa mboten? Tapi para syarek, para sedulur, kula kali panjenengan harus melihat ke depan, harus melihat fakta, data, realita yang ada. Kula kali panjenengan tidak bisa memejamkan mata bahwa di Indonesia telah terjadi satu ketimpangan, di Indonesia telah terjadi satu kemungkaran, di Indonesia telah terjadi kebatilan yang dilakukan oleh klan-klan tertentu, sing biasa dikenal dumateng panjenengan klan Ba'alwi, atau sing biasa dikenal dumateng habaib, sing 150 tahun sudah diklaim dumateng masyarakat Kendal sebagai cucunya Rasulullah SAW. Ternyata telah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa di Indonesia, sehingga mau tidak mau kita sebagai rakyat Indonesia harus bergerak. Para syarek, para rawuh, para sedulur sedaya mawon, harus bergerak, sebab nek boten bergerak kami memiliki asumsi pemikiran bahwasanya lamun seumpama boten bergerak semeniko, kami tidak bisa membayangkan 20 tahun 40 tahun yang akan datang bagaimana nasib anak cucu kita. Maka dari itu di sini kita semua harus sadar sebagai rakyat Indonesia untuk mampu membela bangsanya, mampu membela negaranya, mampu membela rakyatnya, mampu membela agamanya, mampu membela ulamanya, mampu membela sejarahnya, mampu membela adat budayanya,
mampu membela kemerdekaannya. Jangan sampai kemerdekaan kita di tengah perjalanannya ada orang-orang yang mengganggu. Bahwa kita semua sebagai bangsa Indonesia sudah merdeka dan kita semua ingin betul-betul murni merdeka. Jangan sampai ada yang mengganggu kemerdekaan kita. Betul lah betul? Betul lah betul? Para syarek, para rawuh, para sedulur sedaya mawon. Jadi para syarek, para sedulur, dalam rangka apa? Dalam rangka kula saring panjenengan niki adalah membela rakyat, membela agama, membela Rasulullah, membela rakyat, membela bangsa dan negara, termasuk juga membela ke-NU-an. Para syarek, para rawuh, para sedulur, sudah banyak para syarek, para sedulur, kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh klan Ba'alwi ini, yang mengatasnamakan cucunya Rasulullah ini, yang dilakukan kepada orang-orang kita, orang Indonesia. Mulai dari mendoktrin bahwa klan mereka itu lebih tinggi daripada orang-orang Indonesia, bahwa mereka itu lebih mulia daripada orang Indonesia, bahwa mereka itu kedudukannya lebih mulia daripada orang Indonesia, bahwa mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada orang Indonesia. Mereka mengaku diri, mengklaim dirinya sebagai tuan, sementara orang Indonesia dianggap sebagai budak-budak mereka. Panjenengan kudu ngertos bahwa doktrin semacam ini bukan doktrin Islam, tapi ini adalah doktrin kitab Talmud, ajarannya Yahudi yang lepas daripada Taurat. Panjenengan sakit engkono maos kitab Talmud itu, bagaimana orang Yahudi memframing daripada orang-orang selain Yahudi, dianggapnya sebagai budak yang halal semuanya, bisa dirampok, boleh dirampok, barangnya boleh dicuri, istrinya boleh dicuri, kemudian juga dirinya mereka semua boleh dibunuh, dan membunuh mereka itu adalah tidak ada dosa. Ini adalah doktrin Yahudi yang sangat berbahaya. Dan saya baca para syarek, para sedulur sedaya mawon, apa yang dilakukan oleh klan Ba'alwi ini, sedikit banyaknya para syarek, para sedulur niku agak mirip kali doktrin-doktrin Talmud yang mengangkat derajat dirinya di atas langit, seolah-olah klan mereka adalah dewa, seolah-olah klan mereka adalah golongan suci, sementara kita semua orang Indonesia dianggapnya budak-budak yang kotor, yang tidak pantas untuk hidup berdampingan dengan mereka. Ini bukan ajaran Islam, ini adalah ajaran Talmud Yahudi. Saudara-saudara sekalian, saya banyak sekali melaporkan, banyak sekali laporan-laporan dari ujung kulon sampai ujung wetan, sampai utara sampai selatan, kulo sampun angsal laporan-laporan yang sangat luar biasa. Bagaimana mereka mempersekusi para ulama, para kiai, bagaimana mereka tidak pernah menghormati ulama, para kiai Indonesia, tapi mereka semua mewajibkan orang-orang Indonesia menghormati mereka, tapi mereka sama sekali tidak bisa menghormati orang-orang kita. Jadi kita dipaksa oleh mereka semua untuk jadi budaknya, kita dipersekusi. Ada yang kadang-kadang datang di kampung-kampung untuk meminta uang secara paksa, dengan ancaman syafaat, dengan ancaman sorga, dengan ancaman syafaatnya Rasulullah, menjual nama Rasulullah, menjual keagungannya Rasulullah, menjual nama baik Rasulullah. Bayangkan saudara, nama baik Kanjeng Nabi ini dikorbankan, Pak. Nama baik Kanjeng Nabi disate, nama baik Kanjeng Nabi dijual. Ini untuk Rasulullah, ini untuk Rasulullah, sehingga orang kita kadang-kadang tertipu, terpedaya. Ono sing patungnya kali 100 juta demi Rasulullah, 100 juta. Malah jadi Habibie kurang, 200 juta tambah meneh, aku udah sampai 500 juta. Ini hal semacam ini, para ulama, para kiai jangan menutup mata, khususnya pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama. Aspirasi daripada bawah masyarakat Nahdien itu sudah berteriak, masyarakat Nahdien sudah cukup menderita dengan adanya klan Ba'alwi yang bersikap seperti itu, karena yang mencintai Habib itu adalah kebanyakan orang-orang NU. Jadi di sini aspirasi ini harus ditanggapi. Saya kadang-kadang kecewa terhadap pengurus-pengurus NU yang kadang-kadang tidak mau melihat bagaimana warganya yang dipersekusi, yang diremehkan, yang dijatuhkan. Masya Allah, mereka punya doktrin yang sangat luar biasa. Ada yang mengatakan bahwasanya kakinya Habib itu lebih hebat daripada, lebih mulia daripada kepalanya 70 ulama, 70 kiai. Ini para syarif, para sedulur, subhanallah. Dan ini sudah dipraktekkan, saudara-saudara sekalian. Begitu sudah dipraktekkan, ada di daerah Kalimantan, seorang Ba'alwi menendang dengan kakinya ulama, kepalanya ditendang, Pak. Ini sudah parah, saudara-saudara sekalian. Kalau seumpama kita tidak bertindak sekarang,
masyarakat ini menderita. Jangan biarkan warga NU sedang berkorban gara-gara karena sikap Bang Ali yang mengaku cucunya Rasulullah, yang mengaku dirinya adalah keturunannya Rasulullah, yang mengklaim dirinya sebagai dewa yang suci, seolah-olah mereka adalah marga yang suci yang patut dihormati oleh kita semua, sementara kita semua tidak dianggap sebagai orang-orang yang dihormati. Saudara-saudara sekalian, ini sangat ironis, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu para sahabat Rasul, kita semua para sahabat Rasul 10 kali panci dengan niku dalam rangka nopo kulo niku bergerak dalam masalah niki para sahabat Rasul dalam rangka nopo, dalam rangka mensucikan nasabipun Kanjeng Nabi. Kalau seumpama terjadi kemungkaran yang sudah lama, kalau terjadi kebatilan di kalangan umat yang sudah lama, dan hati umat Islam sudah menyaksikan ini ada kebatilan, ini ada kemungkaran, maka kebenaran itu akan Allah turunkan melalui lisannya para ulama. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka ketika kalian sudah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang hak kepada lisannya para ulama, maka kalian jangan ragu-ragu bahwa itu kebenaran adalah dari Allah. Lawan kebenaran, lawan Gusti Allah. Sopo bae sampean sebesar apapun, lawan kebenaran saka Gusti Allah gak bakal menang. Siapapun kalian, ulama besar, jenderal sampai apapun, ketika kalian melawan Allah Subhanahu wa taala akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sedherek, para rawuh, para sedulur sedherek mawon. Iki para sedherek, para sedulur, kebatilan kemungkaran itu yang berkaitan dengan klan Ba'alwi ini sudah kita rasakan sejak zaman dulu. Di mana para sedherek, para satu sejarahnya banyak yang batil. Nomor 2, perilakunya banyak kebatilan. Akhlakul kalimahnya banyak kebatilan para sedherek, para sedulur, termasuk juga para sedherek, para sedulur sedaya mawon yang berkaitan dengan nasabnya juga adalah banyak nasab yang batil. Milo ini para harus bergerak. Sopo sing bergerak? Para ulama, para kiai sing disebut dumateng Gusti Allah taala sebagai pewaris para nabi. Di mana nabi niku para sedulur, salah satu tugasnya adalah mengklarifikasikan sesuatu yang batil, mengklarifikasikan sesuatu yang mungkar demi untuk menyelamatkan umatnya, demi untuk menyelamatkan masyarakatnya. Jangan sampai masyarakat itu tetap berada dalam kesesatan, tetap berada dalam kebatilan, atau terkena dampak kezaliman dari kebatilan ini. Ini ulama yang harus bergerak. Kenapa? Kota-kota rokok kota selatan karena kan menunjukkan dilalatun ala kathratil ihtimam bima yata'allaqu bisyekh, sesuatu sing kaitane bari syekh, bari guru, bari kiai itu untuk diperhatikan. Niku jenenge wong demen, Pak. Kanjeng Nabi ditemani marang Gusti Allah. Gusti Allah niku remen dengan Kanjeng Nabi. Milo Kanjeng Nabi dianggap paling penting. Apapun yang kaitannya dengan Kanjeng Nabi dianggap penting, bukan sekedar hadisnya dijadikan sandaran hukum, sandaran agama, sandaran syariat, sandaran akidah, sandaran akhlak. Ngantos laire dipun umumaken dumateng Gusti Allah pada waktu zamanul arwah. Sahabat, pripun carane Kanjeng Nabi PAB? Pripun carane Kanjeng Nabi buang seni? Pripun carane Kanjeng Nabi istinja tohara cebok? Ngantos pripun carane Kanjeng Nabi menggauli garwane? Pripun carane Kanjeng Nabi junub wonten mboten kita fikih sifatul junubil rasul. Ghuslil rasul. Dina mboten? Sifatul sholatir rasul, wa sifatul wudu'il rasul. Wudu'e Kanjeng Nabi, carane Kanjeng Nabi mesem pripun? Carane Kanjeng Nabi ngendika nek ngomong pripun? Carane Kanjeng Nabi ngagem pakaian pripun? Nganggo srawal, nganggo sarung pripun? Carane Kanjeng Nabi sareh pripun? Tangi saking sareh pripun? Doane napa? Badhe sareh pripun? Doane napa? Nganti sahabat iku apal tuwa uwane Kanjeng Nabi. Uwane Kanjeng Nabi ana pira? Waktu umur sekian Kanjeng Nabi uwane ana sampai samene. Kanjeng Nabi pada waktu wafat ubahnya tidak kurang dari sekian. Ada yang mengatakan tidak kurang dari 40. Sahabat itu hafal. Ojo kielele. Buat apa menghafalkan ubahnya orang? Buat apa memperhatikan duduknya orang? Buat apa memperhatikan makannya orang? Buat apa memperhatikan senyumnya orang? Buat apa memperhatikan ceboknya orang? Memakai pakaiannya orang? Iya, mungkin kalau bagi orang lain tidak ada artinya, tapi ini kaitannya dengan khairul bariyah, makhluk Gusti Allah yang paling utama. Masdarus syariah, sumber daripada syariat, wa masdar
Kanjeng Nabi harus kita anggap penting bila niku nyontok di batang sahabat. Kadang-kadang iku ono sing kiai ngomong aku tak masalah nasab gak penting dasmu. Gini apa? Niku mlakune Kanjeng Nabi, niku ngendikane Kanjeng Nabi, niku ubane Kanjeng Nabi, kudu dianggap penting. Napa mali nasabipun Kanjeng? Penting apa mboten? Penting apa mboten? Penting apa ora kendal? Penting apa ora? Penting, Pak. Jadi kiai kecing nemen yang kendal gitu. Membaca nasab jangan di-framing benci, otak lu kotor. Buat nonton sing benci, sing keting buat nonton. NU itu tidak pernah mengajari anak buahnya untuk benci pada orang. Kapan NU benci? Kalau NU mengajarkan kebencian kepada orang Wahabiyin, kawit zaman Rin Habib Bari FPI wis hancur, Pak. Wong bangsa dikeroyok ning FPI bet yang NU kindel mawon kok. Itu menunjukkan bahwa NU tidak dianggap benci, tapi dia dihancurkan segolo-golo yang kok diisi, Pak. Jurusnya kudu metu kamplok gaplok meneh kaya kowe, Pak. Siap nang mboten? Siap nang mboten? Ki wong kendal iki kecing apa kendel sampean? Kecing apa kendel? Awas dibuktekno wae. Kok kuping aku tak pasang ning kendal. Jangan dianggap tidak penting. Ya Allah sih ngomong, Gus, sampai tuh kali diimat kok ngatur masalah ini kok masalah ini kok apa siapa ngurusin nasab Habib makin apa sampai ini pikirannya pripun ngurusin nasab Habib. Lah sampean saya mau tanya, saya itu jumlahnya Habib di Kendal apa lah enggak? Jumlahnya Habib di Semarang apa lah enggak? Jumlahnya Habib di Indonesia apa lah enggak? Ngurusin nasab ngake nopo? Manfaatnya bagi kula nopo? Aku orang lagi ngurusi nasabe Habib, tapi aku lagi ngurusi nyuciakan nasabe Kanjeng Nabi. Ojo diwalik-walik ke cangkemmu iki. Sekali ora wani ora sekali kecing-kecing bae sampean wis. Ojo kakek ngomong sampe kakek bacot sampean. Kecing-kecing bae wedi Bang Habib. Marang imigran kok wedi sampean kalah Indonesia kowe. Aku orang takon gini bansaran ngene bansaran bangsa wani apa bangsa kecing ya? Wani apa kecing ya? Alhamdulillah nih. Lha sampeyan yang kula tinggalin nggih tampang wani lah. Ya wong Kendal niku waninan Kyai. Tong sinten mawon wani, kecuali tong bojone tok gak wani. Ini pakai nopo nggih kumis kandel-kandel marung bojone wedi. Jadi tetap sing menangan sampean Bu. Bagian bentuk kayak ayu-ayu yang menangan bedek nek metu kucing garongnya yang melayu kabeh sampean. Dicukur bae lah kumisnya sampean lah wis. Gini apa mboten? Niki penting banget. Para sahabat. Penting niki para sahabat. Jangan sekali-kali kita menganggap tidak penting. Yang berkaitan dengan Basim Asy'ari penting, yang berkaitan dengan NU penting, yang berkaitan dengan Bung Karno penting, yang berkaitan dengan Syekh Abdul Qadir penting, yang berkaitan dengan ulama-ulama yang lain penting, yang berkaitan dengan para pahlawan penting. Kenapa kalau yang berkaitan dengan Rasulullah kalian tidak menganggap penting? Munafik kalian. Ngono ngaku kiai man, ngaku kayak NU man, ngisi-ngisi nek, kayak wirang sampean. Saya gak wani bae sampean. Kenapa tuh? Ini penting sebab Habib iki ngakunya bukan cucunya si Tarjo, ngakunya bukan cucunya si Bejo, bukan cucunya si Tugimin. Habib ngakunya cucunya Kanjeng Nabi khairil bariyah. Nek urusan kali Kanjeng Nabi, umat Islam para ulama wajib meneliti iki bali Habib bener apa ora? Wajib diteliti. Ojo wis main khusnul dasmu. Terus jangan geminta orang anak, ya orang anak mau gak ngurusin neliti kok. Zaman mbah kula asumsi Habib niku putune Kanjeng Nabi sebab pada waktu itu apa bihasabil riwayatil waridah. Bila sampai moco kitab hadis usul hadis. Moco bagaimana pergolakan ilmu fikih dalam masalah istinbatul ahkam.
bihasabi riwayatil waridah, riwayat sing teko kaya kowe. Mbak aku Mbak Abbas boten nate neliti nasabe Habib, boten nate, Pak. Kitabe wonten. Kitabe Mbak Abbas wonten. Waune turun coba teng Pak Mustati Mbak Kulo. Mbak Kulo niku paling ageng. Diturunaken tengah Mbak Kulo. Diturunaken teng kulo. Sebagian wonten teng kulo. Napa wonten kitab nasabe? Boten wonten, Kyai. Ini jujur. Nek kulo kan jika wonten berarti kulo goro. Demi utek iman, boten wonten. Berarti artinya apa? Mbak Kulo Mbak Abbas dereng nate neliti masalah nasab Habib. Jadi kalau asumsi riwayat yang datang Habib itu cucunya Rasulullah, Mbak Abbas boten salah dengan asumsinya. Paham nggak boten? Paham nggak boten? Satu zamannya zaman perjuangan, tidak ada waktu yang lenggang yang baik untuk meneliti, dan belum terjadi sebuah kejadian yang istimewa. Habaib pada waktu taksi kindal-kindal belum membentuk sebuah kekuatan yang akan menghancurkan umat Islam dan rakyat Indonesia. Belum ada cita. Kecuali hanya tahu bahwasanya mereka itu dulu ikutnya ke Belanda. Mbak Asim Asy'ari seperti itu. Bihasabir riwayat waridah. Boleh dicek Mbak Asim, bukunya Mbak Asim, kitab yang Mbak Asim, wonten apa mboten kitab tentang masalah nasabnya Pak Habib. Dan ulama-ulama yang lain. Maka dari itu dianggap penek Habib niku puture Kanjeng Nabi. Minum Mbak Maimun Zubair ngendika Habib iku ana loro, ana Habib sing teko sekiye, sing ana bangsa-bangsane sing nyaman, ana Habib zamane Wali Songo. Wali Songo disebut batang Mbak Maimun Habib, itu menunjukkan Mbak Maimun punya asumsi kalau Habib iku puture Kanjeng Nabi, ora syarif, ora sayyid tapi Habib. Itu menunjukkan bahwasanya Mbah Maimun pun masih menggabungkan antara sayyid dan syarif di batang Habib, dan ini kita anggap keliru setelah riwayat datang. Dan kita harus berani seperti itu. Ternyata sing putune Kanjeng Nabi sanes Habib, tapi Sayyid kali Syarif. Nek Habib niku sing Yaman Hadramaut Ba'alwi, memang pada waktu itu ada gerakan menghabibkan Sayyid dan Syarif. Itu gerakan yang sangat masif sehingga terciptalah asumsi semacam itu. Maka ulama kita kayak kita mengatakan seluruh pukul Kanjeng Nabi dianggap Habib, sehingga Bapak Ibu ngomong Habib iku ono loro, ono sing teka semenika sing Yaman, ono sing zamane Wali Songo. Wali Songo itu Habib. Maksud Habib teng dikit cucune Rasulullah. Cuma Mbak Maimun mengatakan bahwasanya yang namanya Habib itu dianggapnya Sayyid dan Syarif termasuk Habib. Dan ini kita anggap keliru setelah kita ada verifikasi, dan itu nggak jadi masalah namanya ilmu. Karena zaman Rumiin Mbak Maimun Zubair belum ada penelitian tentang masalah nasab. Menusul itu ilmu ini boten wonten sing sempurna, Pak. Gimana boten? Dan ini tradisi semacam ini ada tradisi ulama NU. Sampai tinggali Imam Malik bin Anas al-Asbahi al-Madini. Imam Malik mengatakan kalau yang namanya tayamum khusus untuk kedua telapak tangan. Imam Malik mengatakan kalau tayamum cukup dengan kedua telapak tangan, tidak usah sampai ke siku. Ngusap debu ini cukup kedua telapak tangan sampai ke siku, wajah kali kedua telapak tangan. Terus tangannya buat ngantos ke siku, telapak tangannya top. Apa sebab? Bihasabi riwayatil waridah. Dengan satu patokan riwayat sing tokoh zaman Imam Malik. Satu faktornya zamannya Imam Malik pada waktu itu riwayat belum datang semuanya, belum dikumpulkan semuanya, masih berserakan. Nah, di antara orang yang mengumpulkan riwayat hadis adalah Imam Malik. Kitab yang terkenal kitab Muwatta Malik, yang selanjutnya ditakhrij oleh Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan. Namanya Muwatta Muhammad bin Al-Hasan, itu mentakhrij daripada riwayat Muwatta Imam Malik. Imam Malik nomor satu, nomor dua, Imam Malik ini datang Madinah mawon. Jadi riwayat sing diterima cuma Imam Malik, ia tinggal Madinah. Riwayat tu ahli Madinah. Maka dari itu Imam Malik dianalisipun umpami wonten permasalahan, kembali kemana? Kenapa? Kembalinya kemana? Dikembalikan kepada amalu ahli Madinah. Patokannya adalah kegiatan apa yang dilakukan oleh ahli Madinah. Karena Imam Malik itu buatan nate medal saka Madinah. Alasan Imam Malik mengatakan bahwa saya tidak mau keluar dari di mana Rasulullah dikuburkan. Walaupun pengaruh madhabnya sampai ke Mesir. Mesir sangat fanatik sekali terhadap Imam Malik. Sampai wonten ulama teng Mesir niku Al-Laits bin Sa'ad, itu ahli fikih, sampai niku boten dikupris sebab apa? Saking fanatiknya dumateng Imam Malik teng Mesir. Kinapa boten? Para sedherek, para sedulur sedherek mawon niku. Imam Malik niku itu soal riwayat saka sahabat Ammar bin Yasir. Sahabat Ammar ngendika, enjing-enjing kula kepangki kali Kanjeng Nabi, aku ini lagi guling-gulingaken awakku ning lumpur, guling-gulingaken awakku ning padang pasir. Aku wirang ditekoki dumateng Kanjeng Nabi, sapa iki? Kula ya Rasulullah. Kula sapa? Nggih kula. Ya kula kok ana sing dikuloni.
asmane sinten? Nggih kula namine Ammar bin Yasir. Masa Allah Ammar lagi apa kok guling-gulingaken awakmu kowe? Terus Ammar bin Yasir, ya Rasulullah, saya itu barusan berhubungan dengan istri saya, mau junub nggak ada airnya, maka saya pengen tayamum dari junub, guling-gulingaken sedaya awake kena telebu. Kanjeng Nabi mesem, ya Ammar, yang namanya tayamum junub dengan wudu sama, yaitu kayak gini. Fa asyara bi kaffaini, maka Kanjeng Nabi niku isyarat kelawan kedua telapak tangan. Ini makanya Imam Malik ngendika bahwasanya Kanjeng Nabi isyarat dengan kedua telapak tangan, maka Imam Malik ngendika yang namanya tayamum itu cukup dengan kedua telapak tangan. Gak usah sampai ke siku. Imam Syafi'i ora, murid Imam Malik, Pak. Kenapa kan? Murid Imam Syafi'i itu pinter saka Imam Malik. Belajar kali-kali kan Imam Malik. Begitu Imam Syafi'i menyerap riwayat sing ana ning Madinah, Imam Syafi'i medal muntut riwayat hadis sing ana ning Irak, sing dicepeng dumateng ulama ahli ra'yi, termasuk Al-Imam An-Nu'man bin Tsabit Al-Hanafi, sahabat Abdullah bin Mas'ud dan lain-lainnya. Riwayat dikempalakan ngantos pindah wonten dung riwayat Syam, Syria, kemudian pindah mari para rasul wonten dumateng Mesir, yaitu kanca-kancane sahabat Amr bin Al-As mengatakan memiliki riwayat hadis yang sangat banyak. Ternyata Imam Syafi'i menemukan riwayat yang tidak sama dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas gurunya. Apa? Ternyata banyak riwayat yang sahih yang mengatakan Kanjeng Nabi kalau tayamum ngusap tangannya tetap sampai ke siku. Bertentangan apa mboten kali riwayat Imam Malik guru deh? Bertentangan apa mboten? Bertentangan apa mboten? Bagaimana cara Imam Malik mengumpulkannya? Bersikap terus para Imam Malik ngendiko, ini kalau seumpama saya pegang riwayatnya Imam Malik guru saya, berarti saya harus mengabaikan banyak riwayat yang datang yang sahih juga. Ini juga nggak bagus, sebab bagaimanapun itu datang dari Rasulullah. Kalau seumpama saya memegang riwayatnya ulama Irak dan ulama Mesir yang mengatakan Rasulullah tayamum sampai siku, saya buang abaikan riwayatnya Imam Malik, itu juga nggak bagus juga. Kenapa? Walaupun satu riwayat, tapi itu juga dari Rasulullah. Imam Syafi'i tidak mengatakan saya nggak enak sama guru saya, enggak, itu riwayatnya dari Rasulullah. Ini masalah Kanjeng Nabi, bukan masalah guru. Milo Imam Syafi'i disebutin Nasirus Sunnah, orang yang penolong sunnah Kanjeng. Akhirnya para syekh para sedulur saya bangun, akhirnya Imam Syafi'i gadani prinsip apa? Al-jam'u bainal riwayatil muta'aridah, mengumpulkan bagai riwayat-riwayat yang bertentangan dikumpulkan, dicari solusinya, dicari al-jami'nya. Al-jami' maknanya mengumpulkan. Dan yang tidak sama, ada kadang-kadang yang layak balut takwil, ada yang kadang-kadang yak balut takwil, menerima takwil. Jadi akhirnya kesimpulannya apa? Kesimpulannya Imam Malik mengatakan, apa Imam Syafi'i mengatakan, riwayat yang betul adalah bahwa tayamum itu mengusap tangannya itu tetap wajibnya sampai ke siku. Adapun riwayat guru saya, maka itu harus ditakwil. Apa ditakwilnya? Sebab Imam sahabat Ammar bin Yasir mengatakan bukan famasaha kafaihi, Kanjeng Nabi mengusap kedua tangan, tapi fa asyara, isyarat dengan kedua telapak tangan, satu itu. Makanya berarti Kanjeng Nabi punya mengisyaratkan harus ditakwil dawuh Kanjeng Nabi, bukan menunjukkan bahwasanya yang namanya tayamum itu hanya untuk kedua telapak tangan. Buktinya apa? Lah buktinya Kanjeng Nabi buatan ngusap wajah. Riwayat sahabat Ammar tidak disebutkan ngusap wajah. Berarti kalau begitu tidak wajib tuh ngusap wajah. Tidak. Ini adalah Kanjeng Nabi itu maksudnya mengisyaratkan dengan kedua telapak tangan hanya untuk meyakinkan, mentaukidi bahwasanya tayamum tayamum junub dengan wudu itu sama saja. Maka dari itu Imam Syafi'i membuat qaidatul kulliyah dari hadis ini. Apa? Ini dawuh Kanjeng Nabi adalah min itlaqil ba'di wa iradatil kull, yaitu adalah mengucapkan sebagian tapi maksudnya adalah semuanya. Ini para syekh para sedulur, Gusti Allah taala nunjukaken seorang ulama besar Imam Syafi'i sing ora bodoh bari gurune yaitu Imam Malik, mengkritik dawuh Imam Malik, mengkritik hukum Imam Malik bahwasanya apa sih dilihatkan dumateng Imam Malik itu betul, tetapi kesimpulan guru saya masalah tayamum sampai kedua telapak tangan dianggap khotoun, itu keliru dari guru saya karena riwayatnya ora pada. Paham apa betul?
Paham nggak mboten? Sami mawon para sedulur. Maka dari itu para sedulur, seorang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi punggawa daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama NU, Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sampeyan kudu ngertos, Abul Hasan Al-Asy'ari itu murid Imam Al-Jubba'i min du'atil i'tizaliyah, termasuk orang yang kencang di dalam Mu'tazilah. Bertahun-tahun dididik oleh Imam Al-Jubba'i, bertahun-tahun membela Imam Al-Jubba'i. Maka dari itu kitab-kitab dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang dahulu-dahulu kala itu kitabnya membela Imam Al-Jubba'i Mu'tazilah. Tapi beliau sadar, sepertinya ini guru saya ada yang keliru. Wong Gusti Allah niku Kanjeng Nabi ngendika ittaqu firasatal mukmin fa innahu yanzuru binurillah. Sing jenenge ulama iku adalah ningalani napa? Ya niku ningalani iku adalah kelawan cahayanipun Gusti Allah. Akhirnya Imam Al-Jubba'i mlebu kamar mengkaji kitab 15 hari boten medal. Ngantos nek badhe maem niku dianterke teng dalem teng kamar 15 hari boten medal. Begitu keluar dia mengatakan guru saya keliru. Akhirnya beliau mengucapkan hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut dengan Ahlus Sunnah madhab Asy'ariyah. Jadi kalau panjenengan para sedulur, kita semua di dalam masalah keilmuan harus berpatokan terus kepada riwayat-riwayat yang datang yang dipegang oleh guru-guru kita, sementara guru-guru kita ini riwayatnya belum lengkap. Maka kita berarti harus jadi Mu'tazilah karena Imam Abul Hasan Asy'ari dianggap suul adab. Orang kayak gue zaman mbah aku dereng wonten sing neliti riwayat Ba'alwi dereng wonten Pak. Dina mboten niki nembeke wonten zaman sak menika. Kitabnya juga susah diakses. Zaman dahulu belum musim internet, masih zaman perang, bagaimana mau meneliti? Kitab-kitab didapatkan susah, harus beli, uangnya nggak ada, belinya jauh, kadang-kadang di Saudi, kadang-kadang di daerah Timur Tengah, di Mesir dan jauh. Kita saja untuk haji pada waktu itu, masyarakat pada waktu itu haji, mbak kula nek haji niku Pak tikung sasi Pak, tikung sasi haji niku Pak, sebab ngageme napa, ngageme perahu haji tikung sasi. Bagaimana mungkin akan mendapatkan akses manuskrip yang ada di Maghrib, manuskrip yang ada di Jordan, di Syria? Itu sebuah kemustahilan. Data belum datang, riwayat belum datang. Makanya ketika guru-guru kita dan orang-orang tua kita menemukan sebuah asumsi, mempunyai asumsi kalau Habib itu cucunya Rasulullah, iku bihasabir riwayatil waridah. Kebetulan yang dikaji oleh orang tua kita adalah karya Ba'alwi sing alim-alim, Ba'alwi oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi akhirnya kados ngoten husnuzon kapan gina mboten boten wonten si Habib sing anjing-anjing kiai zamane Mbah kula mboten wonten. Habib sing babi-babi kiai mboten wonten. Lho sama niku anjing babi wis metu kabeh. Gina mboten para syarif para rasul. Maka dari itu para syarif ini kaitannya bari Kanjeng Nabi, kaitannya kali syariat, kali akidah, kali saudara-saudara sekalian, Ba'alwi mencangkok nasab Kanjeng Nabi secara tidak benar, akidah bakal hancur, syariatnya hancur, akhlaknya hancur. Para syarif para sedulur sedaya, ada seorang oknum Habib mengatakan bahwa mbah saya itu para syarif para sedulur, mbah saya itu adalah bisa ngatur malaikat mungkar nakir. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mau menurunkan musibah harus izin dulu sama Faqih Muqaddam, sama mbah saya Habib Muhammad bin Ali Ba'alwi. Ini menanamkan satu doktrin ajaran sesat di masyarakat Kendal, bahwasanya ada otoritas di atas Allah, ada kekuasaan di atas Allah. Siapa? Habib itu kekuasaannya di atas Allah, dan ini tegas harus kita katakan itu sesat, nggak boleh. Jadi kayak NU cuma menang bayu karena kayak perkara semua bener. Gina betul, malah ngelak-elak kuno kali kimat dasmu. Gina betul, subhanallah. Para syekh Rasul, ni anu faham menusuk bisa ngatur malaikat sesat apa betul? Jawab bukan jauh sesat apa betul? Ngomong sesat be alot mengkecangkem. Masya Allah, Kanjeng Nabi sakit ngatur malaikat apa boten?
Satu riwayat mengatakan Kanjeng Nabi ngendiko nanti di akhir zaman apa nanti di akhirat saya akan ditandakan malaikat Malik. Ya Rasulullah, umat panjenengan taksi wonten teng neraka setunggal. Kanjeng Nabi jerit nangis Kanjeng Nabi. Ya Malik akhrijhu minan nar usallim ummati. Keluarkan dia dari api neraka, selamatkan umat saya. Napa dawuh malaikat? Ya Rasulullah ma'dziratan. Punten ya Rasulullah ngapunten. Nek niku dawuh panjenengan mawon kula dereng saged nglampahi. Kecuali karena kami adalah yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah yaf'aluna ma yu'marun. Melakukan sesuatu kalau diperintahkan. Kalau itu dari Allah baru saya akan lakukan. Kanjeng Nabi sujud di batang Gusti Allah nangis nempek Gusti Allah Ta'ala menurunkan titahnya. Ya Malik akhrijhu minan nar wa sallim ummatah. Keluarkan dari api neraka, selamatkan umatnya Muhammad. Bas Kanjeng Nabi sujud di batang Gusti Allah, malaikat Malik diperintah di batang Gusti Allah nurut, diperintah di batang Kanjeng Nabi boten saged. Itu menunjukkan Kanjeng Nabi boten saged ngatur malaikat. Lek ono Habib ngomong mbak dong bisa ngatur malaikat, jelas ini adalah strategi licik mereka untuk menunjukkan umat Islam yang ada di Indonesia bahwasanya ada seorang sosok yang lebih hebat daripada Rasulullah, yang lebih mulia daripada Rasulullah. Sopo Habib bisa lebih mulia ketimbang Kanjeng Nabi, buktinya Habib bisa ngatur malaikat. Ini sesat. Kita orang NU harus bareng-bareng kompak. Sesat cara benar gak? Ngomong sesat be susah nemen. Jadi menurut saja kecingan nemen sampean. Gila mboten? Syariat pun rusak gara-gara keracunan nasab, menyangkutkan nasab kepada Kanjeng Nabi. Syariat pun rusak. Ada oknum Habib yang mengatakan kalau seumpama ada Habib mabok, kalau ada Habib teler, kalau ada Habib berzina, kalau ada Habib tidak sholat, tidak puasa, itu biarkan saja, karena mereka itu makhluk yang akan disucikan oleh Allah dengan berkat syafaat mbahnya Kanjeng Nabi, maka dia bisa masuk surga tanpa hisab. Nyengar takon percaya ora? Percaya ora? Nek percaya bodoh awakmu ya. Percaya nggak mboten? Iki ono menusa gak gelem puasa, gak gelem sembahyang, gak gelem puasa Ramadan, senenge mabok, senenge zina, bisa masuk surga tanpa hisab. Jawab bareng-bareng, tanya sama Habibnya, ini agama saya, agamanya siapa? Agamanya Kanjeng Nabi nomor sanes. Jawab. Agamanya Kanjeng Nabi nomor sanes. Menyesatkan umat ini, Pak. Sampai ono sing ngendika cerita oknum Habib macam-macam khurafatnya. Saya kira itu bukan karomah, khurafat. Kalau karomah niku sejen meneh, karomah niku para wali. Gini mboten? Ada oknum Habib muhibbinya meninggal. Begitu muhibbinya meninggal, kata Habib itu mengatakan, "Ya fulan bin fulan, ane tahu ente nggak pernah sholat, ane tahu ente tidak pernah puasa Ramadan, ane tahu ente seneng mabuk, ane tahu ente masih seneng zina, tapi ane tahu ente seneng sama ane, seneng sama Habib. Maka kalau ente ke kuburan, malaikat mangke mungkar nakir tanya, marrobuka, ente jangan jawab. Kasihkan surat ane untuk dia, untuk mungkar nakir. Suratnya diselipakan teng andape sirai mayit niku. Habib iku mungkar nakir yo disurati, Pak. Takon pakai akal warasmu, percaya ora? Bohong apa bohong? Si model kayak gini sing dadi KNU meneng baik cemen-nemen kayak kendal gitu. Magis aku seneng ini Habib sampai perkara sing sesat di bener-bener nandasmu gitu. Sampai gak pantas dadi kiai mutel ya weh. Kira mboten? Para sedherek para sedulur sedherek pawon niku. Para sahabat Rasul, subhanallah. Ini para sahabat Rasul. Kalau seumpama ketemu dengan mungkar nakir, ente kasihkan surat aneh buat dia, dan ente masuk surga tanpa hisab. Itu adalah doktrin secara halus di bawah alam sadar kalian semua masyarakat Kendal. Generasi kalian akan hancur akidahnya. Artinya sholat nggak penting, puasa nggak penting, zina nggak apa-apa, mabuk nggak apa-apa. Yang penting cinta ke Habibnya, dijamin masuk surga. Dan ini menyesatkan masyarakat Kendal.
sampean kamplengan marang sampean ge. Aja gedabus terus piye. Merusak umat kowe. Semeneng di Indonesia sing penak merusak kampleng sisan. Wani apa ora? Ini model potongane gak wani gitu. Jadi menurut saya menan meniup kendal jare. Ono kiai toko bae ketika gak dipahami. Kira apa badan? Kira apa badan? Penting apa penting? Loh, sing kaitan dengan kanjeng Nabi berkaitan dari akhlak. Orang percaya, Oknum Habib keracunan mengaku putusnya kanjeng Nabi secara tidak sah, mencakokkan nasab secara tidak sah. Bila akhlaknya amburadul, keracunan nasab. Merasa lebih tinggi daripada para ulama. Merasa yang lain kecil semua, remeh semua. Dan ini bukan ajaran Islam. Ini adalah doktrin Talmud Yahudi. Menganggap selain Yahudi adalah binatang yang boleh dirampas hartanya, boleh direbut istrinya, boleh diinjak kepalanya, karena mereka dianggap tidak berhak untuk hidup di dunia, karena mereka menganggap bahwa Tuhan menciptakan dunia untuk orang Yahudi. Dan ini doktrin ini dilakukan Habib atau mirip dari Talmud. Saku ngomong ceplok belok orang ngerti berarti kupingmu gak bolong-bolong ya. Paham? Masya Allah. Habib menghormati kiai susah nemen. Maka kalian sebagai orang Kendal wajib memberikan ajaran adab. Nono Habib diajari, Habib Kendal diperintah diajari ngajar menghormati kiai. Gila mboten? Habib Kendal diajari menghormati kiai. Wong katakan lagi Habib ora bisa ngaji, Quran ora betul. Fikih ora ngerti nak usul 12. Ora gelem menghormati kiai sukul adab. Diajari kalau sampean orang hormati kiai dong, ora kene kursi rancase. Wong tutuk koyo ana kiai meneng salaman. Ya mau keblok ketok wani orang ya keblok. Repot ya ngomong dari wong Kendal repot ya. Rodono pedone iki bari wong Cirebon ya. Tapi aku wis percaya deh. Bisa no laskar sabilillah mesti padha wani kabeh. Kira mboten? Bisa no laskar mesti padha wae. Padha wani. Kira mboten? Sing diajari ning Kanjeng Nabi mencintai Habib yang bukan cucunya Rasulullah atau mencintai ulama? Jawab. Menghormati Habib dari Yaman Hadramaut yang bukan cucunya Rasulullah, cuma ngaku-ngaku doang, apa menghormati para ulama, para kiai? Jawab. Nek ono Habib orang bisa menghormati kiai, sampean seorang pribumi wajib mengajarkan adab kepada mereka. Hidup di Indonesia hormati kiai, hidup di Indonesia hormati adab budaya Indonesia. Orang bisa menghormati kiai, orang bisa menghormati Indonesia, keluar dari Indonesia. Sing tegas wae gue. Masya Allah. Para sederek, para sedulur, ngundang kiai orang pun orang gelem hormati. Wah Habib ngundang kiai jenenge tok. Sebenarnya Habib itu harus bisa mempelajari adat budaya Indonesia. Karena menghormati kiai undangnya kiai. Nah sing disebut kaya Kanjeng Nabi nih, Kanjeng Nabi ini teko teng dalam satu kampung itu mesti menghormati pimpinannya. Belum pada waktu wonten sing kali kok. Kumu di sajidikum, ayo hitangi ono pimpinanmu teko. Kanjeng Nabi itu hormati. Kanjeng Nabi itu menghormati sampai Kanjeng Nabi. Habib ngaku putu Kanjeng Nabi wateke kaya Abu Jahal. Milo sing ngintil marang Habib tadi Abu Jahal kabeh. Kira-kira mudah-mudahan sak menika dados Abu Bakar. Alhamdulillah pasti sonten PWI Laskar Sabilillah mudah-mudahan jadi Abu Bakar. Ojo sampai tadi Abu Gosok. Pokoknya digunakan marang Habib terus. Para sebab Rasul niku subhanallah. Ngundang Buya Said Akil si Said. Dan ini hanya contoh saja, yang lain banyak. Ngundang Gus Yakut Syakut, ngundang Gustur Siturahman. Begitu Gustur buta mata buta hati. Ono Habib masing wani ngomong kayak pengelek-elek kayak NU. Ning Kendal masih ono apa ning Kendal?
Nek ono Habib sing wani ngelek kayak NU laskar aku perintahkan jangan diam. Kampleng kowe. Habib itu kudu ngormati kiai Indonesia, orang bisa ngormati ente keluar gampang. Karena kami di Indonesia pengen menjadi rakyat yang betul-betul merdeka. Jangan ganggu kemerdekaan kami dengan perbudakan Anda. Setuju apa badan? Setuju apa badan? Indonesia milik kita, ini ganggu, sejarahnya diganggu. Kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak bisa merdeka. Dasmu. Ini doktrin yang harus diluruskan. Habib datang tahun 1832, gak percaya, buka sejarah Ki Agus Sunyoto sing duweni Atlas Wali Songo. Yang mendatangkan Habib sopo? Belanda. Ngangge sopo? Ngangge kapal perahu, bari bari pesawat. Kapal pesawatnya sopo? Kapalnya Blondo. Nganggo karcis bayar apa ora? Digratis. Sopo sing gratis? Yo Belanda. Lo toko ning Indonesia, yo ning Indonesia arep apa? Ya arep jadi anak buah Belanda. Milo ditekok namareng Belanda. Kemudian di Indonesia kemudian bagaimana? Dikasih pekerjaan, iya. Siapa yang ngasih pekerjaan? Belanda. Dikasih uang, iya. Siapa yang ngasih uang? Belanda. Maka habaib banyak jadi kapiten pendukung Belanda, termasuk muftinya Utsman bin Yahya dan lain-lainnya banyak mendukung Belanda. Ketika leluhur kita, kakek buyut kita lagi berjuang, dibunuh, dicincang, diusir, ono ning gunung menderita bagi rakyat, mereka sedang bersenang-senang dengan Belanda. Ngaku nasi model kayak dia tanpa Habib Indonesia orang bisa merdeka ke kampleng ke sedeng lewe. Gimana badan? Masya Allah, tanpa Habib Indonesia nggak bisa merdeka, merusak sejarah ini. Gimana badan? Merusak kan badan? Lek panjenengan sadar, lek panjenengan boten sadar, anak cucu panjenengan 50 tahun yang akan datang sudah jadi budak mereka. Mereka kemudian jadi kerja di Belanda, diberi tanah oleh Belanda. Tanahnya siapa? Tanahnya leluhurnya kalian yang dirampas oleh Belanda. Maka ketika zaman kemerdekaan, para leluhur kita berusaha berjuang mati-matian untuk merdeka dari Belanda. Kira-kira Habib mendukung leluhur kalian apa mendukung Belanda? Jawab pakai logika. Gampang nemen masalahnya. Kok bisa digoroi sih sampean? Cukur bela jenggotmu lah. Jenggotnya dalam gak pinter-pinter sampean iki. Paham? Ngundang Buya Ma'ruf Amin si Ma'ruf. Astagfir. Ini adalah mentalitas Talmud. Jadi kalau secara genetika, menurut para ilmu genetika, pakar genetika, yang namanya Ba'ali 200 Ba'ali sudah disebut, sudah dites genetika, ternyata genetikanya Yahudi Askenazi. Ini ono kemiripan secara mentalitas meremehkan orang lain, meremehkan kaum pribumi, bahwa selain Yahudi dianggap seperti binatang, seolah-olah tidak hidup. Maka dari itu Ba'ali mulutnya mulut Yahudi. Kalau nyebut kiai anjing, kalau menyebut kayak curut, kalau menyebut kayak babi, kiri ujungnya kape, nunjukkan ini adalah mental